Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang minta penulis bahas velocity stuck. Entah velocity stuck itu yang dimaksud yang mana ya? Yang dipasang di motor matic ataukah yang dipasang di motor sport? Ya sebenarnya ya kondisi kita, kondisi motor kita ini, kalau untuk motor matic itu sudah terbukti ya, kalau aliran udara masuk ditambah itu enggak makin enak. Kebanyakan seperti itu kalau kondisi motor matic standar. Bahkan untuk motor sport standar pun seperti itu. Jadi kondisi motor yang buatan Jepang ya di Indonesia itu terlalu kering, terlalu irit, melebihi dari limit irit. Jadi untuk mencapai angka irit ideal itu ada sendiri, untuk mencapai tenaga maksimal itu ada sendiri. Dan menurut penulis, kebanyakan motor Jepang yang baru, motor buatan lokal terutama, itu terlalu irit. Jadi setelannya terlalu kering sehingga malah jadi agak lebih boros. Mengapa bisa seperti itu? Ya terutama ini karena kalau menurut penulis, orang Jepangnya itu tuning mesin, tuning motornya nggak pakai bensin Indonesia. Mereka pakai bensin Jepang sana, bensin yang berkualitas. Bensin kalau berkualitas itu kandungan energinya lebih tinggi. Sementara itu ya orang Indonesia sudah beberapa kali mengalami penurunan kemampuan bensin ya. Jadi sama-sama Pertamax, tapi yang sekarang tenaganya berkurang. Sama-sama Pertalite, tapi sekarang tenaganya berkurang. Pertamax turun mulai dari dulu zamannya apa jenenge, larangan bensin tanpa timbal ya. Itu kemampuan bensin Pertamax turun drastis. Terus sekarang setelah harga naik, banyak keluhan ya yang ngomong kemampuan bensin Pertamax juga turun. Entah wis turun berapa kali, tapi yang jelas ya jadi nggak standar lagi, makin jauh dari yang bensin kompetitor seperti misalnya BP ya, seperti misalnya Shell. Sayangnya di sini nggak ada Shell reguler, padahal penulis pingin banget ngerasakan gimana rasanya regulernya bensin Shell. Regulernya bensin Shell itu oktan 92. Jadi ngerasakan gimana sih rasanya oktan 92 dari Shell, kok 92, 90 ya, gimana sih rasanya oktan 90 dari bensin Shell. Karena apa? Ya penulis ngerasakan pakai premium pun rasa tarikannya lebih enak kalau motor penulis ini. NMAX ini malah termasuk ya, NMAX ini tarikannya lebih enak pakai premium daripada pakai Pertalite. Dulu penulis continue pakai Pertamax terus ya, motor baru, terus habis itu pakai premium, terus performa nggak berubah jauh, 0-100 nggak berubah, top speed nggak berubah, iritnya nggak berubah. Tapi begitu pakai Pertalite, 0-100 itu turun drastis. Terus iritnya juga turun drastis. Ya drastisnya itu sampai kelihatan, sampai kerasa, sampai bisa dicermati, itu artinya ya drastis ya. Nah karena status saluran, karena orang Jepang tuningnya pakai bensin energi tinggi, kita pakai energi rendah, maka
Jadinya kita ini mengalami campuran AFR-nya terlalu kering, jadi nggak ideal. Apalagi ya kemudian didengungkan irit gitu ya. Jadi makanya AFR itu rendah sekali, karena diharapkan makin irit, setel iritnya berlebihan ya, jadinya kurang tenaga, jadinya malah boros. Oleh karena itu banyak motor di Indonesia yang kalau lubang filternya ya, lubang yang masuk ke filter itu dibesarkan, tenaga itu seringnya turun. Kita nggak ngomong soal yang dari filter menuju ke ruang kita nggak ngomong yang dari filter menuju ke intake ya, ke throttle body, ke karbu. Kita nggak ngomong itu. Kita ngomong yang dari luar, udara luar ke filter. Walau ya sama aja sih. Silahkanlah dicoba, salurannya dibesarkan gitu ya, tanpa apa-apa. Terus ngukurnya ya jangan pakai feeling ya, jangan pakai feeling. Kalau motor ada MID-nya, ada pengukur mileage indikatornya, pergunakan itu, bandingkan. Mau pakai full to full ya sekarang. Coba bandingkan. Buat saluran udaranya makin besar. Buat pipanya itu makin besar, karena ada yang jual juga. Coba dicoba biar yakin gitu ya. 0-100 coba. Kalau nggak bisa nyampe 100 ya 0-80 lah. Dicoba. Kalau dari pengalaman penulis dan banyak testimoni yang lain-lain juga, dibuka itu bikin tenaga turun. Kita ngomong soal motor. Dibuka, dibesarkan itu bikin tenaga makin turun. Nah, velocity stack itu apa sih manfaatnya? Kalau untuk di motor lagi, velocity stack itu dipasang langsung, nggak ada filter macam-macam gitu ya. Velocity stack langsung dipasang ke moncongnya karbu atau moncongnya throttle body. Entah soal filter bagaimana ya, mungkin ya setelahnya filter bisa jadi. Untuk velocity stack di motor lagi gitu ya tergantung dari motornya lah. Tapi kalau motornya motor Jepang, rasanya ya tenaga malah makin berkurang. Karena apa? Velocity stack itu tujuannya membuat aliran udara itu makin deras. Padahal kalau kondisi motornya sudah terlalu irit, nggak akan bisa dapat makin irit. Kalau sudah terlalu irit, nambah udara nggak akan nambah power, karena ya rasio AFR-nya jadi makin salah, makin kering, nggak akan dapat tenaga. Nah, di motor matic velocity stack itu lebih aneh lagi. Velocity stack itu dipasang sebelumnya filter. Aneh lah kalau di motor lagi, di motor matic itu. Apa yang terjadi? Ya mungkin memang aliran udara makin deras, tapi efeknya ya sama lah dengan memperbesar saluran yang menuju ke filter. Kalau kondisi campuran bahan bakarnya masih tetap standar, tenaga nggak akan nambah, karena kondisi standarnya saja sudah terlalu kering. Dibuat makin banyak udaranya, ya makin kering. Mungkin ada yang merasa, oh dipasangi velocity stack tenaganya kok makin oke. Bro, coba dites ya.
dites 0-100 nya kayak akselerasinya apa, misalnya nggak bisa 100 ya 0-80 kayak. Ukur juga konsumsi bahan bakarnya, kalau nggak ada EMID ya full to full lah. Masa nggak bisa nyoba sekitar seminggu gitu nggak pakai gitu, seminggu pakai seminggu nggak pakai, terus coba bandingkan lah. Jangan dari feeling bro, soalnya kalau dari feeling itu bisa menipu. Yang lebih akurat, lebih jelas itu kalau kita pakai ukurannya bisa dari irit kilometer per liter, bisa dari akselerasi 0 sampai 80. Kalau sepedanya rusak ya beli kabel sepeda lah, karena bisa jadi pasang velocity stuck malah bikin motor makin boros, akselerasi juga makin parah. Itu bisa terjadi karena ya buktinya ya yang pasang SILK banyak yang ngomong motornya makin irit, akselerasinya makin oke. Nah ini kok malah dibesarkan lubangnya, ya malah nggak oke lah ya. Tapi kalau nggak percaya ya silahkanlah dicoba, karena ya bisa jadi barangkali kondisi motornya beda. Silahkanlah dicoba. Entah lagi ya kalau misalnya motornya sudah lama banget gitu ya, sudah boros, sudah kayak misalnya Mio J, motornya dalam keadaan baru bisa 45 km per liter, motornya sudah lama jadi 30 km per liter. Nah itu pantas dicoba dibesarkan saluran intake-nya, karena ya ada kemungkinan sensor oksigennya sudah rusak. Karena sensor oksigennya sudah rusak, maka motornya setelannya jadi boros. Nah, kalau sudah berlebihan gitu ya memang cocoknya udaranya dibanyakkan. Jadi ya itu intinya adalah dicoba. Jadi silahkan aja dicoba, dibandingkan mana yang lebih enak. Bandingkan aja kan gampang ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.